Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah pada malam yang ke-21, malam ganjil. Jadi ada besar kemungkinan di akhir dari Ramadan 10 awakhir ini akan turun Lailatul Qadar. Sebetulnya semua malam puasa itu berpotensi malam Lailatul Qadar. Hanya saja Nabi lebih menggiatkan ibadah beliau sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, idza balagal ashrul awakhir min Ramadan shadda ahya lailahu wa shadda mi'zarahu. Ahya lailahu artinya menghidupkan malamnya, banyak digunakan untuk beribadah, sedikit untuk tidur. Kemudian beliau ayqaza ahlahu, membangunkan keluarganya, istri-istri beliau, anak-anak beliau bahkan beliau beriktikaf di masjid supaya lebih fokus. Wa shadda mi'zarahu, shadda mi'zarah itu bahasa kiasan atau bahasa majas. Kalau kita ingin mengangkat sebuah beban berat, katakanlah mendorong arko, yang di dalam arko itu ada pasir atau ada semen, maka yang kita lakukan adalah biasanya mengencangkan ikat pinggang. Nah, seperti itu. Ini bahasa kiasan. Artinya menyedikitkan makan, tidur, fokus untuk ibadah. Nah, sembari juga anak dan istri kalau bisa diajak. Kalau tidak bisa juga iktikaf satu malam penuh dari malam 21, boleh kita niat iktikaf dari sekarang. Jadi setiap masuk masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Minimal setengah jam itu sudah bisa dimasukkan ke dalam golongan iktikaf. Jadi kita tarawih ini kurang lebih dari tadi jam 7.30 atau jam 7.45 menit kita sudah di masjid sampai nanti kurang lebih jam 9 berakhir, itu sudah termasuk iktikaf. Daripada tidak sama sekali, kita niat iktikaf setiap melaksanakan masuk masjid, tarawih, salat isya, mendengar kultum dan sebagainya. Kemudian saya tidak ingin berpanjang lebar karena hanya diberikan waktu 10 menit. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui dalam melaksanakan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ada 9 macam oleh ulama Syafi'iyah. Ya, yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Walaupun hanya satu kita makan sahur, kemudian ada sisik ikan atau setengah butir nasi di mulut, iseng-iseng kita telan, batal puasa. Jadi habis salat subuh, habis sahur harus gosok gigi, kumur-kumur supaya tidak ada sedikit pun tersisa makanan. Dengan sengaja. Ada catatannya. Kalau makan dan minum tanpa ada sengaja, kelupaan, misalkan anak-anak baru belajar puasa, atau orang tua juga, entah kenapa Allah berikan dia lupa, ini tidak masalah, lanjutkan puasanya. Kapan kita ingat harus berhenti. Jangan sampai sudah makan setengah piring belum minum, nanggung yang minum lu, pura-pura lupa, itu batal. Jadi yang membatalkan puasa makan dan minum secara sengaja. Satu. Yang kedua, al-qayu amdan, muntah dengan sengaja, memuntahkan diri. Ya, entah karena kembung perut masuk angin, kocek-kocek nih tangannya ke mulut, kemudian muntah. Adapun muntah yang dengan alamiah saja, orang muntah gara-gara mabuk di jalan misalkan, atau ibu-ibu yang baru hamil bulan-bulan ketiga, bulan keempat, perutnya mual, nah, itu tidak masalah. Asal tidak ada unsur kesengajaan, dilanjutkan saja puasanya kalau masih bisa. Jadi yang membatalkan puasa muntah yang disengaja. Ya, muntah yang disengaja. Kemudian yang ketiga al-haidu wan nifas, bagi ibu-ibu khususnya. Karena laki-laki tidak ada datang bulan dengan situasi. Kapanpun datang bulan itu, maka wajib perempuan berbuka. Nah, cuman berbukanya tidak di tengah orang. Cukup dengan satu teguk air misalkan, bawa air. Karena sudah tanggalnya bulan hari itu sudah niat untuk
niat bersahur, niat puasa. 5 menit menjelang berbuka puasa datang darah haid, wajib berbuka dan wajib diqadha. Ini karena ibadah itu tidak bisa kita bikin sendiri, tidak bisa. Kalau sudah waktu puasa ini adalah waktu wajib mudayyak, wajib yang pelaksanaannya sama dengan waktu yang disediakan. Tidak boleh lebih, tidak boleh dikurang. Walaupun hanya 2 menit menjelang berbuka puasa, kalau belum sampai waktu berbuka kemudian kita haid, maka puasa hari itu dihitung batal. Kita wajib qadha, haid ataupun nifas. Yang keempat adalah al-jima', hubungan suami istri secara sengaja. Ada yang mengatakan berhubungan suami istri di siang Ramadan tidak batal kalau tidak sengaja, lupa misalkan. Cuman jangan pura-pura tidak sengaja, karena mendapat kafarat. Kafarat itu berpuasa 2 bulan penuh berturut-turut di luar bulan Ramadan. Dan puasa kafarat termasuk puasa wajib, tidak melakukan berdosa berat 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah hari ke-59 misalkan kita pecah puasanya itu karena sakit, tidak kuat puasa, wajib diulang dari hari pertama, 60 hari secara berturut-turut. Ini berat sekali. Jima di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa, di samping wajib bayar kafarat. Kemudian yang kelima, ar-riddah, murtad. Orang yang murtad maka akan membatalkan puasa. Kalau nanti umpamanya dia masuk kembali kepada Islam, dia wajib mengqadha. Misalkan dia murtad di hari pertama bulan Ramadan tahun 1445. Kemudian nanti bulan Sya'ban tahun berikutnya dia kembali muslim, maka dia wajib mengqadha 1 bulan Ramadan ini. 1 bulan diqadha. Atau di berapa hari dia sudah puasa kemudian dia murtad, maka dia wajib mengqadha puasanya. Karena puasa hanya diwajibkan kepada orang yang beriman, atau syarat dari diterimanya ibadah puasa adalah seseorang tersebut beragama Islam. Nah, seperti itu. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang keenam adalah al-inzal. Inzal artinya menyengajakan diri untuk mengeluarkan mani atau onani kalau bahasa, atau masturbasi. Ini dengan sengaja. Kalau orang tiba-tiba setelah kecapean kerja siang, kemudian dia tidur istirahat bermimpi basah, nah, ini tidak mengapa karena tidak disengaja. Yang membatalkan adalah yang disengaja. Kemudian yang ketujuh, gila. Orang tiba-tiba hilang akal, entah karena memang bawaannya setiap tanggal 25 setiap bulan dia kayak orang linglung gitu. Ada orang yang gila musiman. Ini selama dia puasa, kalau hanya beberapa jam gilanya itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai setengah hari lebih dia gila, batal puasanya. Di hari yang dia hilang akal itu wajib diqadha. Kemudian yang kedelapan adalah idkhalu syai'in fi ahadis sabilaini, memasukkan sesuatu di bawah ke dalam rongga. Ini umum. Ada namanya kubul, ya, lubang kencing, lubang buang air kecil. Yang kedua dubur, lubang buang buang air besar. Jadi kalau kita tiba-tiba sakit perut ingin melaksanakan membuang hajat itu di siang hari bulan Ramadan, harus hati-hati. Jangan sampai dikorek-korek pakai tangan. Ini membatalkan puasa. Jadi masuk WC dengan hati-hati dan kalau bahasanya istilahnya gimana ya? Langsung tancap gas ya. Jangan kasih kendor. Supaya jangan sampai kita mengorek-ngorek kotoran sampai membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu itu umum, termasuk tangan apa sajalah. Tidak boleh kita masukkan. Atau misalkan ada orang sudah beberapa hari tidak mau buang air, maka dia masukkan dabus itu. Ada pelancar buang yang seperti kapsul, dimasukkan di lubang dubur, habis itu orang bisa buang hajat. Nah, itu akan membatalkan puasa juga. Di siang hari bulan Ramadan tidak boleh. Dan yang terakhir yang ke-9 adalah melakukan dosa-dosa yang
bisa menyebabkan pahala puasa berkurang. Yang pertama adalah ghibah, menggunjing. Kemudian yang kedua namimah mengadu domba, orang yang tadinya rukun, tiba-tiba kita adu domba, akhirnya jadi dikelahi antara ya dua orang saudara atau antara calon anggota dewan misalkan, diadu domba, batal kita puasanya. Yang keempat, yang ketiga ya, lakukan dosa yang bisa mengakibatkan berkurangnya pahala puasa adalah berbohong. Makanya ini hati-hati, saya juga hari-hari kadang-kadang kita berjualan, kalau sampai kita bohong, ini modalnya cuma 200.000 padahal tidak sampai segitu, itu hilang pahala puasa kita tuh. Ya, hati-hati, siang hari bulan Ramadan kita berbohong bisa mengakibatkan